Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang masih bersabar duduk sejenak di rumah Allah, melanjutkan apa yang dibicarakan dalam 2 dan 3 hari yang lalu tentang taubat ya. Pertanyaan bapak, macam mana nak bertobat kepada Allah? Kita sudah kemukakan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 37, ayat taubat. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih innahu tawwabur rahim. Dan sesudahnya kita sudah bicarakan juga ayat surah An-Nasr iza ja'a nasrullah. Dan kita sudah ceritakan juga kisah orang yang membunuh 100 mangsa. Macam mana dia bisa menjadi kekasih Allah dalam beberapa jam saja. Dalam beberapa ketika saja dia bisa tukar status. Dalam masa yang pendek bisa tukar status menjadi kekasih Allah. Kisah orang yang membunuh 100 orang. Apa ceritanya? Dia berguru, dia bertanya. Dia jumpa ulama. Sekarang kita nak angkat satu kisah di zaman Umar. Macam mana orang itu bisa bertobat. Ini terdapat dalam tafsir surah Ghafir. Tadi yang kita dengar dalam solat rakaat pertama tadi dibaca ayat 1, 2, 3, 4 sampai 6. Cerita orang yang bertobat di zaman Umar bin Khattab. Kisahnya macam mana? Terdapat dalam tafsir Al-Quran ya, terutama dalam tafsir Imam Qurtubi namanya. Kisah ini seorang anak muda yang biasa bergaul dengan jamaah, di mana jamaah mengumpul di masjid dia ada. Umar bin Khattab seorang pemimpin kepala negara yang sangat tinggi perhatiannya kepada rakyat. Kalau dia pergi ke suatu tempat, dia ingat orang itu. Itu hebatnya Umar. Jadi pas pergi, ini cerita di negeri Syam ini ya, katalah tempatnya di Damsyik. Umar bin Khattab pergi ke Damsyik, dikenal dengan jamaah, diperhatikan, kenal. Kemudian pergi kali kedua, tidak ada orang itu, hilang. Jadi Umar bin Khattab kehilangan. Bertanya ke sama jemaah, dulu ada jemaah di sini anak muda, demikian sifat-sifatnya, ciri-cirinya, tanda-tandanya. Mana sekarang anak muda itu? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata jemaah, dulu ya ada dia, sekarang tidak ada lagi. Hari-hari mabuk. Hari-hari mabuk. Oh, tidak masalah kata Umar bin Khattab. Umar lalu menulis surat, isinya ayat 1, 2, dan 3 surah Ghafir. 2 baris lebih sedikit saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Sudah 2 ayat ya. Sudah 2 ayat. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. 3 ayat. Itu saja isi suratnya. Itu saja isi suratnya, ditulis dalam kertas khusus. Pesan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada yang bawa surat, tolong sampaikan surat saya ini waktu bapak itu tidak mabuk, katanya. Jangan waktu mabuk, nanti dibuangnya, nanti dicokoyak-koyaknya. Yang bawa surat pun serahkan surat tadi. Tapi di atasnya ada ya, min Umar, from Umar ila fulan, kepada si Fulan. Umar tidak bilang dia dari khalifah. Dia sebut nama kecilnya, tidak disebut pangkatnya, peranannya. Min Umar, contohnya ila Abdullah.
Jadi saat surat ini dibaca, wah Umar ngirim surat sama saya. Hebat Umar ini. Dibacanya isi suratnya ayat Quran pula. Yang menerima surat ini si pemabuk ini dia faham. Nah ini masalahnya ya. Ini masalahnya kita kadang-kadang kita tidak faham. Disampaikan ayat Quran tidak faham dan tidak berusaha memaham. Nah, ini masalahnya kita ini. Pertama tidak mau baca Quran. Itu masalah besar tuh. Tidak mau baca Quran itu masalah besar. Tidak mau belajar itu masalah besar. Apalagi tidak mau memahaminya. Orang tuh sungguh dia mabuk, dia faham. Nah, kita lihat dulu isi ayat ini ya. Hamim sama dengan alif lam mim itu ya. Allah yang tahu maksudnya. Tanzilul kitab. Kitab ini diturunkan minallah. Yang menurunkan kitab ini Allah Al-Aziz Al-Alim, yang gagah, yang tahu. Allah itu tahu keperluan kita. Allah itu gagah perkasa. Allah itu maha besar, maha agung. Dikasihnya Al-Quran untuk kita. Itulah Quran ini. Sifat-sifatnya ghafiriz dzambi. Surahnya surah Ghafir ya. Surahnya surah Ghafir. Allah itu ghafir, pengampun dosa. Allah itu mengampuni dosa. Wa qabilit taub, penerima taubat. Syadidil iqab, kejam siksaannya. Zittaul, luas rahmatnya. La ilaha illahu, tiada ilah selain Allah. Ilaihil masir, perihal kita bergantung kepada Allah dan kita akan kembali kepada Allah nanti. Dibacanya surah ini faham dia, nangis dia. Nangis terus. Nangis insaf akan kesalahannya, kesilapannya. Nah, dari satu sisi lain Umar berpesan kepada yang membawa surat dan kepada jemaah yang ada waktu itu, ayo kita doakan. Ayo kita doakan. Berdoalah Umar dengan jemaah, ya Allah, kembalikanlah hamba bulan ke jalan yang betul ya Allah. Terimalah tobatnya, ampunlah dosanya. Itu doanya. Jadi tobat itu apa syaratnya? Pertama kita mesti ada komunikasi dengan orang, atau ada orang yang membantu kita. Kemudian ada yang mendoakan, bukan sendiri. Orang tadi bukan tobat sendiri. Ada surat, ada message, katalah ada SMS. Kemudian ada doa. Nah, doa perlu. Orang itu kalau mau baik, mesti ada link dengan orang yang baik. Ada jaringan dari orang yang baik. Minta didoain, minta dibimbing. Apalagi bimbingan itu isinya kalamullah. Kata ulama, ayat 1, 2, 3 ini ayat penerang hati, kata ulama. Ulama mengatakan ayat 1, 2, 3 surah Hamim ini ayat penerang hati. Nak terang hati kita, pelajarilah ayat ini, bacalah. Ingatkan kita tuh merawat diri sendiri dengan diri sendiri. Subhanallah. Jadi nak tobat itu bukan jauh dari ulama, tidak bisa tobat. Jauh dari orang yang saleh, mana bisa tobat? Jauh dari ilmu, macam mana mau tobat kalau ilmunya tidak cukup? Mesti belajar, mesti dekat dengan orang saleh, mesti selalu komunikasi, selalu curhat. Orang ini karena dia yang bermasalah, hanya Umar bin Khattab yang tinggi kepeduliannya, dia sangat memperhatikan jemaahnya. Dengan berkat bantuannya tadi dan doa jemaah juga, bisa orang itu kembali ke jalan yang benar. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanya si pembawa surat, macam mana hasilnya? Kata yang bawa surat, dia sudah bertobat yang Umar bin Khattab. Dia sudah menangis, menyesal. Apa kata Umar? Beginilah lakukan kalau orang itu bertobat, doakan dia. Jangan tidak doakan, jangan disebut-sebut kejelekannya, keburukannya. Kalau kamu tidak mendoakan, kamu menyebut-nyebut keburukannya, kejelekannya, kamu menolong setan, kata Umar. Orang ingin bertobat, tidak dibimbing, bahkan disebut-sebut kejelekannya. Contohnya anak bermasalah, tidak dibimbing baik-baik, hanya disebut-sebut. Itu kata Umar menguntungkan setan. Orang yang terjerumus dalam kedosaan, dalam kemaksiatan, perlu dibimbing dengan baik, jangan disebut-sebut, kecuali tujuan untuk mencari
pencerahan, mencari penyelesaian. Jangan disebut-sebut kekurangannya, kata Umar. Doakan dia dengan baik, bimbing dengan baik. Itulah caranya. Karena bila kita mendoakan orang lain, bila kita mendoakan orang lain yang dia tidak tahu didoakan, doa kita diaminkan malaikat. Ada anak bermasalah, kita doakan dia, doakan bersama-sama. Suruh jemaah mendoakan. Insya Allah dia akan berubah. Ia akan berubah karena setiap orang yang berdoa itu doanya akan diaminkan malaikat. Malaikat mengatakan amin pak, katanya amin bu, bapak juga akan dapat seperti itu. Jadi dapat dua ya. Kalau kita mendoakan orang lain, doa kita diaminkan oleh malaikat, doanya mustajab, dan kita dapat seperti apa yang kita doakan. Ya Allah, terimalah tobat fulan bin fulan, kata kita contohnya. Kata malaikat amin, tobat bapak juga diterima loh, katanya. Begitulah ya indahnya Islam. Jadi cerita tobat ini panjang lagi. Ayat sesudahnya nanti, sesudah ayat yang tadi itu ayat 789 menerangkan bahwa orang yang bertobat itu orang yang didoakan oleh malaikat 24 jam. Jadi ayat-ayat bertobat ini perlu dipelajari kalau ingin tobat. Panduan dalam Quran cukup, pedoman cukup, tapi tidak digali, tidak dipelajari, macam mana ingin menempuh jalan yang kita tidak tahu yang mau ditempuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa dana ya karim ya yakum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain na'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wastajib lana du'a al-muqimina minal musafirin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.